99,6 FM Radio Almarka, sahabat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat Almarkas dimanapun Anda berada. Ya, mungkin untuk sahabat Almarkas di luar sana mungkin agak kaget ya, kok dari intermezzo kita tiba-tiba beralih pada talk show siang hari ini, tapi memang sebenarnya ada talk show yang direncanakan pada pukul 2, tapi pada siang hari ini kita lebih percepat untuk mengetahui informasi menarik pada talk show siang hari ini, sahabat Almarkas, untuk membahas terkait dengan peran apoteker di era kesehatan modern. Dan kita juga tahu memang di tengah kemajuan teknologi dan tantangan kesehatan global ya, peran apoteker ini memang mengalami pergeseran yang signifikan, sahabat. Tidak hanya sebagai peracik dan penyedia obat saja, tapi apoteker ini kini menjadi konsultan kesehatan, pendamping terapi pasien, bahkan sampai pada inovator teknologi medis. Dan hari ini kita akan membahas ya hal-hal menarik tadi seputar dengan transformasi dari peran apoteker dan rencana HIA yang akan menggelar raker di Kota Makassar, dan pada kesempatan ini sahabat kita juga akan membahas bersama narasumber kita yaitu Bapak Andi Alfian. Assalamualaikum Bapak Andi Alfian. Ya, mungkin Bapak Dialvin boleh pegang mikrofonnya untuk pendengar di live YouTube kami mendengarkan suara Bapak dengan jelas. Gimana kabarnya Bapak siang hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Mhm. Kami senang sekali diberi amanah sebagai tuan rumah. Mudah-mudahan di dalam kegiatan ini sebagai tuan rumah kita di samping menjamu teman-teman dari seluruh Indonesia, Mhm. kita juga bisa membagikan nilai-nilai luhur lokal yang ada di Makassar terkait persaudaraan, kemudian terkait bagaimana saling memanusiakan dan apa ya saling saling menghormati di antara teman-teman pengurus. Oke, tapi sebelum itu ya, sebelum kita masuk, saya mau tanya-tanya dulu nih terkait dengan apotekernya. Nah, kalau misalkan kita bahas seputar dulu ya Pak ya, apoteker itu kan memang sering dianggap hanya sebagai orang yang menyerahkan obat saja gitu. Dan sekarang perannya itu jauh lebih luas lagi nih. Karena di saat sekarang ini apoteker itu sudah bisa eh, apa ya sudah lebih jauh lah istilahnya, sudah bisa membuat obat dan segala macamnya. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih pergeseran peran apoteker ini sendiri? Ya jadi sahabat Radio Albarkas, perlu kami jelaskan ya bahwa memang terjadi pergeseran-pergeseran. Kalau dulu peran farmasi itu, peran apoteker itu dia lebih dianggap sebagai orientasinya hanya kepada produk saja. Jadi kalau misalnya ke apotek, yang siapkan obatnya adalah apoteker, kemudian yang menyerahkan adalah apoteker. Tapi kemudian mulai di tahun 2000-an itu sudah mulai pergeseran ke Mhm. arah farmasi klinik. Jadi teman-teman apoteker itu tidak hanya sekedar bergelut dengan barang-barang farmasi, sediaan obat ya. Walaupun itu memang adalah salah satu core-nya karena apoteker itu kan hadir mulai dari apa ya, mulai dari penemuan kimia bahan obat alam, kemudian nanti disintesis menjadi obat sintesis, obat kimia, kemudian diproduksi di pabrik farmasi dan seterusnya, kemudian didistribusi dan akhirnya sampai di sarana pelayanan kefarmasian atau pelayanan kesehatan. Cuma memang yang paling banyak dipandang oleh masyarakat, paling banyak dilihat oleh masyarakat itu adalah yang di sarana pelayanan kefarmasian, di Mhm. apotek misalnya atau di puskesmas ataupun di rumah sakit. Peran ini kemudian menjadi semakin penting karena dengan semakin kompleksnya pengobatan ya, penyakit juga semakin berkembang, kemudian di ranah kedokteran spesialisasi semakin berjalan. Mhm. Ini kemudian menuntut komunikasi yang lebih lebih intens antara tenaga medis dengan tenaga kefarmasian dan disitulah peran kami bagaimana kemudian kita bisa berkolaborasi dengan medis untuk menjaga keamanan daripada Mhm. pengobatan itu. Bagaimana kita bisa menyelesaikan
problem-problem terkait dengan masalah yang mungkin timbul dari obat yang akan dikonsumsi atau akan diresepkan oleh seorang medis. Itu Mhm. juga mungkin kalau misalnya sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bagaimana cara penanganan, misalnya terjadi efek samping dan seterusnya, ada hal-hal yang terjadi, maka disitulah kami berkolaborasi merekomendasikan bagaimana penanganan masalah-masalah terkait dengan obat itu. Tapi tentu saja memang yang paling penting adalah kalau dari awal kita sudah bisa memprediksi masalahnya dan kemudian masalah itu bisa kita cegah sehingga tidak terjadi. Nah, inilah salah satu peran kami. Jadi misalnya kalau di kita di farmasi harus tahu betul terkait dengan misalnya dosis, dosis mana yang dianggap kurang. Kalau dosis kurang kan itu berarti efek yang diharapkan tidak tercapai. Ya, Iya. yang paling bagus itu memang adalah dosis efektif, dosis terapi. Kalau terlalu tinggi juga dia menjadi kurang bagus juga. Dia Mhm. bisa overdosis dan bisa menimbulkan toksisitas pada organ-organ tertentu sehingga memang inilah salah satu pentingnya kita menjaga kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain, Mhm. kita menjaga agar pemberian obat itu aman Mhm. aman dan efektif ketika digunakan oleh masyarakat, iya, gitu. Oke, jadi memang semuanya, bergeser secara perlahan-lahan sampai akhirnya semuanya, terdeteksi dan, pastinya punya instansinya sendiri Iya, masing-masing ya, betul. lebih kepada hal itu. Tapi kalau misalkan kita berkaca sekarang ya, Pak, ya, kalau kita lihat dari kemajuan teknologi sekarang tuh sudah ada yang namanya e-resep. Iya. Itu sudah ada konsultasi online juga, ada aplikasi kesehatan. Nah, bagaimana sih apoteker beradaptasi dengan, dan juga memanfaatkan teknologi yang berkembang sejauh ini? Ya, jadi memang, saya kira, kemajuan, teknologi ya itu adalah suatu hal, suatu perubahan yang tidak bisa kita hambat ya. Mhm. Tetapi, bagaimana kita bisa, memanfaatkan perubahan-perubahan itu untuk kemudian kita juga kemudian tidak tergerus oleh, oleh kemajuan daripada, teknologi maupun yang sekarang semakin banyak, artificial intelligence dan seterusnya yang bisa dimanfaatkan. Tetapi bagi kami, saat ini memang, sebenarnya banyak, anggaplah apotik itu, apotiknya ada ya, Mhm. itu memang kemudian dia bisa bekerja sama dengan, platform online yang kemudian itu ada transaksi di situ. Jadi memang ada Oke. persyaratan-persyaratan tertentu, terkait dengan, sistem elektronik ini dan itu, saat ini sudah dibenarkan. Jadi misalnya ada resep elektronik. Mhm. Resep elektronik itu, tetapi biasanya yang terutama ini resep elektronik ini kan biasanya ada di salah satu atau di suatu institusi, pelayanan yang sudah lengkap. Jadi misalnya di rumah sakit, di sana ada dokternya, kemudian di sana ada sarana kefarmasian, biasanya itu bisa secara elektronik. Hal yang lain yang, mungkin banyak, ada halodoc dan seterusnya ya, itu Mhm. juga saya pikir selama distribusi obatnya itu sesuai dengan aturan, memang ada pasien kemudian konsultasi ke dokter, dokternya mendiagnosa, kemudian menuliskan resepnya secara elektronik, dikirimkan ke apotik yang bekerja sama. Mhm. Saya kira itu adalah juga hal yang tidak, boleh-boleh saja, tidak bertentangan dengan aturan karena memang, yang penting ini kan yang kita perlu hindari adalah, adanya misalnya penyalahgunaan obat atau penggunaan salah dari obat. Nah, itu yang Oke. kita harapkan jangan sampai misalnya, resepnya itu tidak ditulis oleh orang yang berkompeten sehingga kemudian ya itu bisa disalahgunakan atau masyarakat, menggunakannya secara tidak benar ya. Jadi sebenarnya obatnya sesuai tetapi cara penggunaannya tidak benar itu juga bisa menimbulkan, hal-hal yang tidak diinginkan bagi masyarakat, bagi pasien. Oke, jadi sebenarnya memang lebih kepada membantu ya, Iya, memudahkan iya, sebenarnya, memudahkan. Dan itu dia tadi sebenarnya sahabat sudah disebutkan ada satu nih mungkin yang menjadi tantangan ya, untuk memastikan apakah obat yang resep dan juga obat yang diberikan ini benar-benar digunakan atau iya. tidak. Tapi selain dari, masalah tadi nih, apakah ada tantangan lain yang dihadapi apoteker dalam integrasikan teknologi ke dalam praktik farmasi ini? Eee Saya kira ini bukan hanya tantangan bagi apoteker, tetapi tantangan Mhm. bagi mungkin semua profesi ya, ketika misalnya, biasanya teknologi itu kan lebih mudah diadopsi oleh kalangan muda ya, jadi oleh kalangan muda generasi
milenial ke belakang sampai sekarang ya. Sementara generasi sebelumnya itu biasanya memang masih ada apa ya, masih ada tantangan-tantangan tersendiri agar kemudian aplikasi-aplikasi online itu bisa termampatkan secara optimal. Saya melihat sebenarnya itu hanya permasalahan teknis, mungkin masalah teknis bagaimana menggunakan perangkat dan seterusnya menggunakan aplikasi, Mhm. tetapi kami senantiasa juga melakukan upaya-upaya kepada teman-teman. Kami bersama dengan pengurus pusat, pengurus daerah maupun teman-teman di pengurus cabang serta di beberapa himpunan seminat itu kita masih sering mengadakan kegiatan pembelajaran berkelanjutan. Ya, salah satu yang biasanya kami sampaikan ya hal-hal yang terkait dengan perkembangan baru di dunia kefarmasian, termasuk tentu saja di dunia digital. Bahkan kalau kita melihat kebijakan daripada pemerintah saat ini, umumnya saat ini pelaporan-pelaporan di baik itu di puskesmas maupun di mungkin di klinik ya, pada kasus tertentu atau mungkin malah di rumah sakit itu kebanyakan sekarang sudah secara digital. Jadi pelaporan juga secara digital, aplikasi dan seterusnya itu kan sebenarnya jauh lebih mudah dan bisa real time ketahuan. Iya. Salah satu saat ini yang masih dikeluhkan oleh teman-teman dan ini juga setelah kita sampaikan kepada pengambil kebijakan bahwa memang karena keinginan daripada para pemangku kepentingan ini untuk membuat aplikasi itu sangat tinggi sehingga kemudian hampir setiap bagian dari suatu instansi itu ada Aplikasinya. aplikasinya. Nah, sayangnya aplikasi ini kemudian sampai saat ini ya dan kita harapkan ke depan ini akan bagus, itu belum terintegrasi secara secara apa ya, apa Secara istilahnya, menyeluruh. secara menyeluruh. Sehingga kadang ada katakanlah teman-teman di sarana pelayanan itu Mhm. harus menginput lebih dari satu kali Oke. pada aplikasi yang berbeda, padahal data yang diinput itu Sama. sama. Itu Mhm. barangkali tantangannya, kita harapkan kami juga kemarin sudah komunikasi dengan pihak-pihak terkait bahwa akan sangat memudahkan dan kemudian aplikasi ini kan tujuannya untuk kemudahan. Jangan karena terlalu banyak aplikasi yang awalnya untuk kemudahan ini malah menjadi beban tersendiri bagi para tenaga kesehatan. Sehingga harapannya memang ke depan kita upayakan, kita sarankan agar integrasi antara aplikasi yang satu dengan yang lain ini itu bisa dicapai sehingga satu kali menginput itu bisa dimanfaatkan oleh semua stakeholder. Ya. Jadi datanya juga kalau mau ditarik datanya, data-data kesehatan, data-data yang lain, data pengobatan dan seterusnya itu kemudian bisa segera kita dapatkan tanpa Harus input harus lagi. membuka banyak Mhm. aplikasi ini ya. Itu Betul. aja barangkali yang jadi Iya. tantangan sekarang. Berarti, yang diharapkan berarti datanya itu lebih menyeluruh ya, lebih Ya, terhubung dari aplikasi satu ke aplikasi aplikasi yang lain. lainnya, betul. Nah, tapi tadi kan kita, tadi Bapak juga sempat bahas bahwa farmasi itu harus tahu dosis, Ya, gitu. Dan di era digital sekarang, tadi kita juga sempat singgung terkait dengan, banyaknya aplikasi yang mempermudah sebenarnya seseorang untuk mendapatkan dosis dan juga untuk membeli obat, ya. gitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya teknologi ini apakah benar-benar membantu apoteker dalam mengelola obat atau memantau efek sampingnya atau apoteker itu sendiri? Eee, sebenarnya aplikasi ini sangat membantu. Mhm. Jadi bahkan kita di aplikasi-aplikasi biru itu kemudian ini kan kalau ini kan dia obat ini kan tidak bebas sebenarnya. Dia Mhm. obat obat bebas namanya bebas terbatas, dia hanya bisa dibeli pada tempat tertentu dengan jumlah yang terbatas. Misalnya hanya bisa ada di toko obat, Mhm. apotik, klinik dan seterusnya. Di atas itu kan malah ada obat keras, Iya. ada obat keras yang tentu saja ini lebih ketat lagi ya, Mhm. mesti dengan indikasi medis dan seterusnya. Dengan adanya aplikasi ini kemudian kan pemerintah mudah sebenarnya, mudah Mhm. untuk mengontrol. Ini dari katakanlah dari VBF ini sekian box, obat suntik ini misalnya itu ke apotek mana saja dan itu bisa dikontrol, Oke. sehingga itu, lebih memudahkan. Sehingga pada akhirnya saya kira, penyalahgunaan-penyalahgunaan atau
penjualan obat-obat yang tidak data ini atau di pasar gelap itu akan lebih mudah dikendalikan ya, karena itu kan pasti pasti jelasnya bukan dari sarana-sarana yang resmi ini. Makanya kami selalu menyampaikan, mengedukasi kepada masyarakat bahwa kalau mereka ingin ingin mendapatkan obat, ingin Mhm. beli obat dan seterusnya itu hendaklah mereka mendapatkannya dari sarana yang resmi. Kenapa? Kalau dari sarana yang resmi itu ada yang bertanggung jawab, kemudian itu bisa dipastikan bahwa obatnya misalnya tidak tidak expire ya. Kemudian di dalam pengelolaannya juga bisa dijamin mutunya tetap terjaga. Jadi misalnya kan ada yang harus disimpan pada suhu tertentu ya, ada Baik. yang mesti disimpan pada suhu beku di freezer, Mhm. ada yang disimpan pada suhu dingin antara 2 sampai 8 derajat, ada yang disimpan pada suhu sejuk, ada pada suhu kamar. Jadi ini memang macam-macam tempat penyimpanan dan ini tentu saja sangat mempengaruhi kualitas dan mutu daripada produk itu sendiri. Harus dijaga misalnya tidak terkena sinar matahari dan seterusnya kan. Jadi harapan kami memang masyarakat kemudian semakin teredukasi untuk bagaimana memanfaatkan sarana-sarana kefarmasian yang resmi ya, baik itu apotek, mungkin juga sebagian masih ada toko obat atau mungkin ke klinik-klinik yang di sana ada praktek dokter dan ada apoteknya, ya itu Mhm. saya kira adalah jalan yang terbaik bagi masyarakat untuk kemudian mendapatkan produk yang mutunya bisa dijamin. Baik, Pak. Nah, tapi juga kabarnya dalam waktu dekat ini Asosiasi Ya, Apoteker Indonesia juga akan menggelar kegiatan yakni Rakernas. Mungkin ya, bisa sedikit dijelaskan atau diceritakan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan nanti? ya. Jadi rapat kerja nasional Ikatan Apoteker Indonesia itu ini kami laksanakan setiap tahun. Jadi dilaksanakan setiap tahun. Kita pemilihan atau kongres itu setiap 4 tahun, kemudian berikutnya selama 3 tahun itu kita laksanakan rakernas untuk penentuan Oke. program, untuk konsolidasi dan lain-lain. Biasanya memang ini setiap kegiatan itu kita rangkaikan dengan pekan ilmiah tahunan. Mhm. Jadi di samping ada kegiatan keorganisasian, itu juga ada kegiatan ilmiah, kegiatan pembelajaran dan kemudian ini kita berharap bisa dimanfaatkan oleh teman-teman apoteker untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan, sehingga betul-betul kita mengharapkan bahwa teman-teman kita ini kemudian bisa menjaga keilmuannya dan bisa mengikuti perkembangan-perkembangan yang baru di dunia farmasian, di dunia kesehatan. Baik, jadi memang, tujuannya selain dari pemilihan itu sendiri ya, pastinya juga untuk mendidik Ya, apoteker-apoteker baru dalam, pekan ilmiah ya, nanti. ya. Nah, tapi kalau boleh tahu apakah ini memang, terbuka untuk semua pelajar apoteker yang ada di Kota Makassar terkhususnya, ataukah ada kuota tersendiri nih untuk kegiatan nanti? Sebenarnya, pemilihan, pemilihan, tema kemudian, penentuan jumlah peserta dan seterusnya itu, ditentukan oleh panitia ya dan Mhm. untuk kami di Sulawesi Selatan ini, saat ini peserta kita itu sudah kurang lebih 1.500-an orang. Jadi ini Oke. masih saya lihat, trennya masih terus bertambah Mhm. sampai penutupan itu akan ditutup besok sekitar jam 5 sore dan, kami menghimbau, teman-teman sejawat apoteker di seluruh Sulawesi Selatan untuk kemudian bisa memanfaatkan, momen ini, kegiatan ini mumpung, kalau dia lakukan di sini kita tidak perlu beli tiket pesawat kan. Oke. Tidak, yang tinggal di Makassar kan tidak perlu nginap di hotel, bisa Mhm. dari rumah. Dibandingkan kalau misalnya kita harus datang ke ke daerah di tempat lain dan itu kemudian akan lebih besar biayanya. Dan kami harapkan bahwa peserta ini kemudian betul-betul akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya daripada kegiatan ini. Oke, terkait dengan manfaatnya ya, Pak, ya, mungkin boleh dijelasin dikit ya sih terkait apa aja sih kegiatan nanti di pekan ilmiah ini? Ya, jadi di kegiatan Pekan Ilmiah ini seperti tadi kami sampaikan itu ada simposium ya, jadi ada Mhm. simposium, ada banyak judul ya, ada workshop, kemudian bagi teman-teman yang dari perguruan tinggi itu juga ada kesempatan untuk membawakan hasil-hasil penelitian mereka disampaikan, kemudian nanti disiapkan untuk dijurnalkan kalau misalnya ingin dilanjutkan ke tingkat jurnal.
itu nanti ada masing-masing jurnalnya yang sudah bekerja sama dan ini biasanya dimanfaatkan oleh teman-teman di perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan administrasi untuk kepegawaian, kepangkatan dan lain-lain. Di kegiatan ini juga kemarin kami itu setelah audiensi dengan Pak Gubernur itu kami dapat arahan untuk kemudian eh, kita itu bisa sekarang ini kan ada yang baru, ada istilahnya itu sudah ada kebijakan tentang apotik veteriner. Apotik Apotik veteriner. veteriner. Nah, jadi itu apotik yang khusus menjual obat-obat untuk hewan. Oke. Nah, itu saat ini kan di Indonesia kurang lebih baru ada dua. Oke. Makanya kemarin kita komunikasi dengan Pak Gub dan alhamdulillah didukung. Itu kemudian kita akan soft launching pada Rakernas ini, pada PIT ini nanti, dan itu lokasinya ada di sekitar Tamalan Raya, di sekitar jalan apa itu di sana, BTN Hamsi ya, ada jalan poros di sana. Itu kita akan jadikan sebagai percontohan pilot project untuk kemudian kita bekerja sama dengan dokter hewan dan apoteker yang sudah mengikuti pelatihan khusus terkait penggunaan obat hewan ini dan itu kita rencana launching apoteknya. Nah, nantinya ini kan sekarang kalau yang masih banyak beredar itu baru pet shop ya. Nah, ini kalau ini kemungkinan akan lebih ya mudah-mudahan lah bisa kita jalankan bersama. Ini aturannya baru dan ini juga belum ada di Sulawesi Selatan, baru ini yang kita rintis. Mudah-mudahan kami minta doa seluruh teman-teman untuk kemudian ini bisa kita jalankan dengan baik karena ternyata memang banyak juga kebutuhan-kebutuhan obat yang terkait dengan penyakit-penyakit hewan, baik itu hewan peliharaan maupun hewan hobi dan seterusnya ya. Ya, jadi itu ada. Baik. Nah, di pekan ilmiah nanti nih, apakah akan melibatkan, penggunaan teknologi juga kah? Atau bagaimana gitu? Karena kan kita tahu semua sekarang serba teknologi. Jadi apakah nanti dalam pekan ilmiah, kata juga sempat disampaikan akan ada simposium. Nah, apakah akan ada pelibatan teknologi gitu, mulai dari bagaimana, proses, pembuatan obat mungkin atau semacamnya? Kalau yang saya lihat dari agenda acara itu pemanfaatan teknologinya di situ itu barulah pada penggunaan ya, penggunaan apa ya, perangkat-perangkat. Jadi kemungkinan ada simposium maupun apa seminarnya itu yang hibrid. Jadi ada yang Mmm, ada di tempat, kemudian mungkin narasumbernya karena tidak sempat hadir ya mungkin ada di tempat lain itu bisa ada. Dan mhm, itu termasuk beberapa pejabat negara yang direncanakan hadir awalnya itu kemudian informasinya terkonfirmasi akan membawakan keynote speaker-nya itu dalam secara daring. Jadi oke. itu aja. Kalau terkait dengan pemanfaatan teknologi di dalam teknologi pembuatan obat itu untuk di speed kali ini itu belum belum sampai ke sana, Oh, belum ada ya, Pak, belum ya? sampai Untuk ke sana. teknologi pembuatan obat sendiri Iya, belum belum ada. ada. Iya, Jadi baru pada hal-hal basic iya, sebenarnya. iya. Dan adakah harapan mungkin dari Bapak sendiri Tentu terkait iya. dengan pembuatan obat dengan, apa ya, penggabungan teknologi lah Ya, istilahnya? tentu saja itu harapan kita bersama. Kita juga sebenarnya berharap memang di Sulawesi Selatan ini kita kan belum punya industri farmasi ya. Yang Mhm, kita punya di Sulawesi Selatan itu saat ini baru industri obat tradisional. Itu pun oke. baru beberapa ya. Kemudian yang ada industri kosmetik ya, Mhm, industri herbal tadi obat tradisional. Tapi untuk industri obat modern itu kita memang belum ada ya. Jadi selama ini masih adanya di Jawa dan Sumatera ya. Harapannya ke depan memang mudah-mudahan ini kan kita juga menjadi apa ya, pintu gerbangnya Indonesia Timur sebenarnya ya. Kalau mhm. misalnya ada katakanlah industri farmasi yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka sebenarnya tempat kita ini di tengah-tengah malah secara apa ya, secara eh, jarak dan efisiensi distribusi sebenarnya memungkinkan karena kita kan ke timur di tengah-tengah, mau ke barat juga di tengah-tengah. Cuma memang barangkali ya bagi pihak industri itu hitungan-hitungan bisnisnya belum begitu ketemu karena mungkin hitungannya mereka dari jumlah penduduk ya. Jumlah penduduk kita kan masih lebih sedikit dari
di Pulau di Jawa. Pulau Jawa dan memang semakin banyak penduduk tentu kan pengguna barang itu kan semakin semakin banyak. Iya betul, Pak. Nah, terkait dengan kegiatannya nih yang Ya. akan dilaksanakan atau rakernas, mungkin boleh dibocorkan kapan kegiatannya akan dilaksanakan dan di mana nih kegiatannya? Ya, jadi kegiatan Rakernas dan PIT kami ini itu dipusatkan di Hotel Claro. Jadi Mhm, rangkaian kegiatannya itu dimulai sebentar malam. Kita itu ada oke. kegiatan welcome party. Mhm, Welcome party ini sebenarnya awalnya kita rencanakan di pantai, tapi karena kemarin situasinya kurang memungkinkan, kita takutnya juga sudah ada beberapa ini juga mulai ada hujan dan seterusnya. Makanya kemudian akhirnya kita sepakat pindah ke Hotel Claro di lantai 6. Kemudian besok itu Rakernas, hari full mhm, Rakernas tanggal 27 mulai pembukaan sampai sidang-sidang komisi dan sidang pleno. Kemudian mulai tanggal 28 itu pembukaan PIT. oke, Pembukaan PIT 28, 29 sampai 30. Kemudian kami ada acara tambahan di tanggal 28 itu apoteker berolahraga. Jadi kami oke. juga menambahkan kegiatan untuk apa ya kita ini menye- apa me- meningkatkan persaudaraan di lapangan mini soccer, Mhm, kemudian lapangan bulu tangkis. Jadi ada dua cabang olahraga yang dipertandingkan. Ini bisa antar cabang, kemudian antar pengurus daerah. mhm, Kalau misalnya timnya tidak cukup, bisa juga kolaborasi lagi dengan yang lain-lain. Kemudian kami itu masih ada juga kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk pemeriksaan kesehatan gratis. Ini kita pusatkan di acara Car Free Day di apa itu sana di dekat mall itu di Jalan Boulevard. iya Nah, itu betul. kami di sana di tanggal 31. Kemudian kami juga dari panitia lokal menyiapkan memfasilitasi teman-teman ini kan pesertanya dari kurang lebih yang hampir 1.000 orang lah. Mhm, 1.000 orang ini kan dari seluruh Indonesia. Mungkin ada yang baru pertama kali datang ke Makassar. Makanya kami juga siapkan tim yang untuk membantu teman-teman yang ingin mungkin wisata kota, naik misalnya kapal pinisi sambil melihat sunset mhm, ke misalnya ke apa di eh, Malino itu tadi malam sudah ada teman dari Lampung yang sudah berangkat ke Malino. mhm. Kemudian kita juga menyiapkan trip untuk ke Tanjung Bira, bahkan ke Ramang-Ramang, Bantimurung di Kabupaten Maros dan di Tanah Toraja. Jadi Baik. masing-masing ada tim yang membantu teman-teman memfasilitasi kalau ada yang ingin sambil mungkin baru datang ke Makassar, sekalian mau jalan-jalan di kota Makassar Baik. sambil menikmati Mhm, kulinernya yang tentu saja ini otentik ya? nikmatnya sudah sampai kemana-mana di seluruh Indonesia. Betul, Pak. Ya, Nah, itu dia mungkin sahabat Almarkas beberapa, rangkaian kegiatan ya, Pak, ya, untuk Rakernas di tahun 2025 ini dan pastinya juga sangat meriah menantikan apoteker-apoteker di seluruh Indonesia pastinya juga boleh bergabung ya, Pak, ya? boleh, boleh, boleh. Ya, Boleh ya. bergabung. Dan mungkin, harapannya nih yang terakhir nih, karena tidak terasa kita sudah 30 menit berbincang. Harapannya untuk Rakernas di tahun 2025 ini apa aja, Pak? Ya, terima kasih. Jadi kami berharap mudah-mudahan Rakernas kami ini pertama Mhm, bisa semakin meningkatkan silaturahmi, mhm, uhuah di antara sesama apoteker, sesama pengurus Ikatan Apoteker Indonesia, baik pengurus cabang, pengurus daerah maupun pengurus pusat. Yang kedua, ini juga kami berharap mudah-mudahan di Rakernas kali ini kemudian kita bisa melahirkan kebijakan-kebijakan, strategi-strategi organisasi yang lebih sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan anggota dan mhm. tentu saja di dalam rangka untuk mendukung apa yang menjadi kebutuhan daripada masyarakat terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan sediaan-sediaan kefarmasian. Nah, itu barangkali. Baik, dan itu dia sahabat Almarkas talk show singkat kita ya, bersama dengan Bapak Andi Alfian.
Dan semoga informasi yang tadi kita sampaikan juga dapat tersalurkan dengan baik, dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda semua, sahabat Almarkas di luar sana terkait dengan apa sih tugas dan kewajiban dari seorang apoteker itu sendiri. Dan jangan lupa juga tadi juga ada sempat disampaikan oleh Bapak Alfian terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis ya Pak ya di Jalan Boulevard di tanggal 31 nanti. Jadi untuk Anda yang sering Car Free Day di Jalan Boulevard boleh banget nanti datang di tanggal 31 untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Saya masih ingin menyampaikan, Boleh boleh boleh, Pak. titipan salam hangat dari, Mhm, Bapak Ketua Umum kami, Bapak Apoteker Novendi Rustam dan Pak Sekjen kami, untuk, masyarakat Sulawesi Selatan, salam hangat dari, Ikatan Apoteker Indonesia. Kami mhm. mengundang seluruh masyarakat untuk hadir bersama di pemeriksaan kesehatan gratis yang dilaksanakan di Jalan Boulevard. Baik, itu dia sekali lagi diingatkan ya. Dan terima kasih atas kehadirannya Bapak, Andi Alfian. Semoga nanti rakernasnya di tanggal, 26 malam ini ya, 26 ya, dimulai dari tanggal 26 hingga tanggal 31 nanti, semua bisa berjalan dengan baik dan Amin amin. terencana dan terorganisir. Dan untuk itu saya Risa Azhara pamit dan juga, narasumber saya Bapak Adi Alfian, ya. ya, mohon maaf bila ada salah kata, salah sikap, dan salah ucap karena kita semua hanya manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.